Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Edi, saya mau bertanya, apa yang pertama kali harus dipelajari untuk orang tua dalam mengenal lebih dalam dunia digital dan tentunya untuk dipelajari bersama anak-anak kita? Terima kasih. Ada yang sejenis kah, panitia? Sudah itu saja. Oke, silakan Ayah Edi. Baik, jadi saya adalah orang tua yang awam digital karena background saya itu bukan dari komputer, juga bukan dari dunia digital. Kemudian dulu saya bekerja di perusahaan yang punya divisi IT. Jadi kalau ada problem di komputer atau problem jaringan atau problem apapun dengan dunia digital, saya langsung telepon, dia datang dan dia perbaiki. Kemudian ketika saya memilih jadi Ayah Edi, saya keluar dari dunia itu semua dan saya tidak punya asisten IT yang saya mintai tolong. Jadi mau nggak mau saya dipaksa oleh keadaan untuk menyelesaikan masalah satu persatu. Ya, jadi ketika kita ingin belajar dunia digital itu ada dua yang saya pahami ya. Secara awam aja, biar kita semua yang awam seperti saya bisa langsung tune in atau bisa belajar dengan mudah. Digital itu kalau menurut saya yang awam ya, bukan yang ahli ini, terdiri dari dua bagian. Yang pertama hardware. Hardware itu perangkat keras ya, komputer, notebook, kemudian mouse dan sebagainya. Jadi peralatan-peralatan yang kita gunakan. Jadi kalau Zoom meeting ini ya pakai kamera. Nah, itu dulu yang saya pelajari. Jadi sekarang ini kita dunianya udah enak, nggak seperti zaman dulu saya ya. Dulu itu belum ada Google, belum ada YouTube. Jadi kalau mengalami kesulitan itu setengah mati cari solusinya. Kalau sekarang itu tinggal Google aja di ujung jari kita. Kemudian untuk lebih jelasnya cari di YouTube, karena YouTube itu kan ada videonya begitu. Jadi gunakanlah YouTube dan Google. Jadi kalau pertama apa yang harus kita pelajari? Pertama pelajari dulu hardware. Yang kemudian keduanya adalah software atau aplikasi. Jadi Zoom itu apa gitu. Kemudian Corel itu apa. Jadi aplikasi itu adalah program yang digunakan dalam hardware kita. Nah, saran saya begini, saya tidak tahu apa-apa sama sekali awalnya. Ya kayak USB hub itu apa dan sebagainya. Saya pelajari dari saya punya atau beli alat-alat perangkat keras dulu. Kemudian dari situ setiap apa yang saya nggak ngerti maka saya akan cari di Google. Saya baca, dibaca nggak ngerti saya cari ke YouTube supaya saya bisa nonton videonya, karena biasanya banyak YouTube tutorial dan banyak sekali orang yang bermurah hati membuat tutorial bagi kita. Misalnya kalau ada masalah ini solusinya apa, kalau masalah misalnya tiba-tiba komputer mati solusinya apa, terus bagaimana cara kamera yang harganya murah tapi gambarnya tajam. Nah itu bisa kita cek di YouTube. Jadi awal-awal yang perlu kita pelajari sebagai awam adalah, kalau saya nih, pertama saya cari dulu, kemudian saya minta anak-anak saya untuk bareng-bareng belajar. Bukan menyuruh mereka belajar. Kita bareng-bareng belajar. Nah, bareng-bareng belajar ya intinya ya. Ya. Okay. Nah, ketika bareng-bareng belajar, ini nih, biasanya daya serap dan pemahaman belajarnya itu kita kalah sama anak kita. Nggak tahu, mungkin karena otak kita kan udah usianya lama ya, jadi kayak mobil itu mobil bekas. Sudah gitu. Jauh berbeda ya. Jauh berbeda. Jadi ketika kita ngajak sama-sama belajar, misalnya nih, yuk kita sama-sama belajar gimana dek cara meeting lewat Zoom. Itu awalnya saya ngajakin anak saya itu, yuk kita belajar Zoom. Kamu belajar Zoom, ayah belajar Zoom. Ternyata jagoan dia. Satu. Terus yang kedua, Ulik-ulik kayaknya kalau anak-anak ya. Iya. Diulik. Iya. Ternyata yang kedua, kita punya teknik namanya mengajari dengan bertanya. Jadi jangan mengajari kita yang ngajari, mengajari dengan bertanya. Gunakan teknik ini dan ini ampuh. Misalnya begini, dek, ini gimana ya kok gambarnya begini? Ini gimana ya cara nyambungin ini?
Dek, ini gimana ya? Bisa nggak kita misalnya Zoom meeting pakai laptop, tapi kameranya nggak usah beli, pakai kamera HP aja, gitu. Jadi nanti kita tanya, gimana? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Lama-lama dia cari sendiri, belajar sendiri, ngulik sendiri, bisa sendiri. Jadi usahakan kalau dalam dunia digital ini kita balik. Kalau kita bukan ahli IT, ya seperti Ayah Ima barusan, kalau saya lihat Ayah Ima itu paham betul ya mengenai dunia IT. Nah, kalau kita tidak seperti beliau, maka kita balik. Jangan kita gurunya. Anak kita jadikan guru dengan cara teknik, belajar bareng, dan banyak bertanya. Karena pertanyaan kita akan berusaha dijawab sama anak. Dan terakhir, ketika anak berhasil menemukan jawabannya, puji, peluk, kasih apresiasi. Maka dia akan lebih antusias lagi belajar. Oh, ternyata bisa begini loh. Ternyata bisa begini. Nah, ketika kita bareng belajar bersama anak, maka disitulah terjadi yang namanya interkoneksi atau keterhubungan. Terus spirit untuk mendorong anak kita rajin belajar. Dan yang terakhir yang paling penting adalah dia merasa terhubung dengan kita ketika kita khawatir akan negatif efek dari digital. Kenapa? Karena kita bareng-bareng terus. Gitu. Jadi kita misalnya begini, Dedek lagi lihat gambar apa itu? Gitu. Kenapa lihat gambar itu? Kenapa? Nggak usah marah. Makanya tadi saya tulis buku Jangan Marah. Saya mendidik anak saya udah mengurangi banyak sekali marah begitu ya. Yang pada awal-awalnya manusiawi. Saya juga marah sama gitu. Nah, karena kita terus belajar bareng sama anak kita, jadi apa yang dipelajari anak kita tahu. Apa yang dilihat anak kita tahu, kita paham. Itu kata kuncinya. Jadi belajar digital tuh nggak rumit, nggak repot, nggak ribet. Jangan bayangkan yang susah-susah. Awali saja dari apa yang ada di rumah. Gimana cara nambahin ini ya, Nek? Misalnya, oh dikasih kamera tambahan. Gimana cara nambahin ini? Gimana supaya bisa begini? Awali dengan kata bagaimana. Kemudian ajak anak-anak sama belajar. Kemudian banyak tanya sama anak kita. Insya Allah nanti anak kita banyak ngajarin. Oke, kata kuncinya di situ tadi mengajari dengan bertanya dan beri apresiasi. Ya, seperti itu. Oke, banyak sekali pertanyaannya Ayah Edi di kolom chat. Ini kita punya waktu untuk pembahasan pertanyaan ini 4 menit lagi. Ya Allah, di sini 4 menit lagi. Kita punya jadwal tadi jam 11.20 untuk sesi saya. Sesi baik. kita.